Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Gaza Al-Ghazali dengan NIM 1080725300022 dari kelas IF 0501. Perkenalkan, nama saya Edi Muhammad Mardika dengan NIM 1080725000033 dari kelas IF 0501. Perkenalkan, saya Treasure Mailapandra Panuwun dengan NIM 1080725000164 dari kelas IF 0501. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari tugas besar statistika yang telah diberikan kepada mahasiswanya. Baik, di sini kami akan dari hasil analisis kami menganalisis dua jenis daun, yaitu daun singkong dan daun jepun. Tujuan dari analisis kami untuk mengetahui perbedaan karakteristik dan ukuran antara jenis singkong dan daun jepun, serta mengkaji hubungan antara variabel panjang, lebar, serta diagonal daun dalam membedakan kedua jenis daun tersebut. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan metode sampling menggunakan exploratory data analysis atau IDE dan regresi linear untuk mengeksplorasi pola serta hubungan antar variabel sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik morfologi daun singkong dan daun jepun serta menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan secara statistika. Dalam variabel kami menggunakan panjang daun, lebar daun, serta diagonal, dan akan dijadikan seperti multivariabel, regresi linear, dan jenis-jenis yang terkandung. Oke, baik. Di sini yang pertama kami akan menganalisis data dengan menggunakan model regresi linear. Jadi pada model regresi linear ini kami memerlukan sebuah variabel, yaitu berupa skala rasio, di mana pada data kami ini terdapat 3 jenis variabel tersebut, yaitu ada panjang, lebar, dan diagonalnya. Nah, karena pada regresi linear ini kami hanya memerlukan 2 variabel dari skala rasio, jadi kami akan membandingkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Nah, bisa dilihat pada grafik di situ menunjukkan korelasi yang positif kuat. Jadi antara panjang dan lebar dari daun. Nah, di mana data ini terbagi menjadi 2 klaster. Kelompok daun singkong itu berwarna biru, selanjutnya kelompok yang daun jepun itu berwarna merah. Nah, pada model regresi linear ini mengindikasikan bahwa model linear sangat akurat memprediksi lebar berdasarkan panjangnya. Sebaliknya, kelompok daun jepun merah pada kuadran kanan atas, meskipun memiliki dimensi yang lebih besar, menunjukkan variabilitas data yang lebih tinggi dengan sebaran titik yang lebih luas dan garis regresi serta adanya beberapa outlier. Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa dimensi panjang adalah prediktor yang andal untuk lebar daun pada kedua spesies dan karakteristik. Ukuran fisik saja sudah cukup untuk mengklasifikasikan kedua jenis tanaman ini berdasarkan jenis daunnya. Baik, berikutnya di sini adalah analisis multivariate, yang mana kita menganalisis panjang daun, lebar daun, dan juga diagonal daun. Dan pertama-tama adanya distribusi panjang daun yang ada di pojok kiri atas. Itu bisa kita lihat bahwa panjang daun dari daun singkong dan juga daun jepun. Daun singkong yang mana dia berwarna biru dan juga daun jepun yang berwarna merah. Lalu di sampingnya yang ada di atas tengah, yaitu adalah korelasi antara lebar daun dan juga panjang daun. Di sini kita bisa melihat bahwa korelasi yang dimiliki itu sangat tinggi, yaitu mereka ada di angka lebih dari 0,9. Lalu di sampingnya itu adalah diagonal daun dan panjang daun. Korelasi yang ditunjukkan sangat-sangat kuat karena dia berada di kisaran 0,9 sampai 1. Lalu di baris 2 kita memiliki panjang daun dan juga lebar daun. Yang ada di paling kiri itu adalah scatter plot dari panjang daun dan juga lebar daun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang biru merupakan panjang daun dan juga lebar daun singkong, yang mana tadi sudah dijelaskan, dan juga daun jepun
yang mana dia ada variabel lebar dan juga panjang. Nah, di scatter plot ini kami mencari korelasi antara daun dan juga lebar. Lalu yang di tengah adalah distribusi lebar daun. Yang biru merupakan daun singkong dan yang merah merupakan daun jepun. Lalu untuk di ujung paling kanan adalah korelasi antara diagonal daun dan juga lebar daun. Seperti yang kita bisa lihat bahwa korelasi di sini adalah sangat tinggi, yang berada di kisaran nilai 0,9 sampai 1. Lalu untuk yang paling bawah sendiri, di paling kiri kita memiliki panjang daun versus diagonal daun, yaitu adalah scatter plot yang mana kita membandingkan antara lebar daun dan juga diagonal daun. Lalu untuk yang di tengah itu adalah lebar daun dan juga diagonal daun, yang mana kita membandingkan variabel lebar daun dan juga diagonal daun. Lalu untuk yang paling kanan adalah distribusi diagonal daun. Yang warna biru adalah daun singkong dan yang warna merah adalah daun jepun. Lalu berikut adalah box plot yang mana di sini kita akan membandingkan lebar dan lebar daun per jenisnya. Nah, di sini kita memiliki daun jepun yang mana dia memiliki kuartal 2 di angka sekitar 10 dan singkong yang memiliki kuartal 2 di sekitaran 2,8. Lalu kita memiliki box plot panjang daun yang mana daun jepun itu memiliki kuartal 2 di sekitar 31 dan juga daun singkong memiliki kuartal 2 di sekitar di sekitaran 12. Oke, baik. Selanjutnya analisis EDA yang kedua itu adalah menggunakan scatter plot. Jadi ini sebenarnya hampir sama bentuk modelnya dengan regresi linear, tapi di sini kami tidak menambahkan adanya garis linear yang menunjukkan korelasinya itu positif kuat. Tapi di sini juga scatter plotnya itu menunjukkan relasi positif kuat. Kenapa? Karena bisa dilihat panjang daun itu selalu mengikuti pertumbuhan dari lebar daun. Jadi semakin panjang daunnya itu, maka lebar dari daun tersebut juga akan semakin bertambah. Jadi bisa dilihat bahwa scatter plotnya itu cenderung naik. Jadi bisa disimpulkan bahwa korelasinya ini juga positif kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data histogramnya, visualisasi histogram. Kedua histogram tersebut menunjukkan pemisahan data yang sempurna tanpa adanya tumpang tindih antara dua spesies, di mana distribusi lebar daun singkong cenderung seragam pada rentang sempit 2,5 sampai 5,0 cm. Sementara daun jepun memiliki distribusi yang miring ke kanan pada rentang 9,0 sampai 12,5 cm dengan frekuensi tertinggi di batas bawah ukurannya. Pada variabel panjang daun, sekelompok daun singkong menunjukkan distribusi miring ke kiri dengan puncak frekuensi pada ukuran 15 sampai 17 cm. Sedangkan daun jepun menampilkan variabilitas yang lebih tinggi dengan pola bimodal pada rentang 26 sampai 35 cm yang mengindikasikan adanya dua subkelompok dengan dalam ukuran dalam populasi tersebut. Secara keseluruhan, kedua parameter fisik ini berfungsi sebagai variabel pembeda yang sangat kuat, di mana daun singkong memiliki karakteristik ukuran yang lebih homogen dan kecil dibandingkan daun jepun yang lebih besar serta memiliki dispersi data yang lebih luas. Baik, di sini kami sudah sampai kepada slide terakhir, di mana di sini menunjukkan bahwa kesimpulan dari koefisien korelasinya. Bisa dilihat bahwa korelasinya itu menunjukkan hasil yaitu 0,9949. Jadi mana interpretasi dari korelasi ini menunjukkan data yang telah kami analisis itu memiliki korelasi yang kuat positif. Bisa dilihat tadi pada penjelasan analisisnya bahwa panjang daun itu selalu mengikuti pertumbuhan dari lebar daun. Itu pun juga sebaliknya. Baik, di sini adalah merupakan dokumentasi kami dalam mengerjakan tugas besar ini. Seperti yang dilihat, kami menggunakan metode sampling dengan secara langsung melihat daun itu di alamnya. Kita mengukur satu persatu dan juga mengambil beberapa daun untuk diukur ulang secara langsung. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan dari slide ini. Mohon maaf apabila banyaknya salah ataupun adanya salah dalam penjelasan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.